Belakangan ini, publik dihebohkan dengan kedekatan antara Fuji dan Verrell Bramasta. Keduanya sering terlihat bersama dalam berbagai kesempatan, seperti saat buka puasa bersama dan kunjungan ke gedung DPR. Kebersamaan mereka memicu spekulasi di kalangan netizen yang budiman yang menjodohkan mereka sebagai pasangan. Menariknya, Fuji kerap membagikan unggahan bernada romantis di media sosialnya. Salah satu unggahan yang mencuri perhatian adalah ketika ia menulis "mending mikirin kamu" yang diinterpretasikan banyak pihak sebagai ungkapan perasaannya terkait kedekatannya dengan Verrell. Unggahan ini semakin memperkuat spekulasi publik mengenai hubungan spesial di antara mereka. Tidak hanya itu, Fuji juga sempat menulis "bolehkah panggil sayang" setelah kebersamaannya dengan Verrell. Unggahan ini semakin membuat netizen yang budiman berspekulasi tentang status hubungan mereka. Menanggapi kehebohan ini, Verrell mengungkapkan alasannya memilih Fuji sebagai rekan kolaborasi di setiap kontennya. Ia memuji sikap Fuji yang dinilai santai dan mudah beradaptasi. Sementara itu, Vena Melinda, ibunda Verrell, turut memberikan tanggapan hangat. Vena menyebut dirinya bangga pada Verrell yang kini fokus menjalani perannya sebagai pejabat publik. Meskipun di sisi lain tidak menutup harapannya agar Verrell segera memiliki pendamping hidup. Meski demikian, baik Fuji maupun Verrell belum memberikan konfirmasi resmi mengenai status hubungan mereka. Publik pun terus menantikan perkembangan selanjutnya dari kedekatan Fuji dan Verrell. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Belum tentu Fuji dan Verrell berjodoh bareng, yang duluan siapa. Memang undangan bukber dah jadi patokan jodoh. Jodoh di tangan Allah. Iya memang mbak, jodoh itu di tangan Allah. Cuman kan kita sebagai fans berat Fuji ya, kita itu berharap mana yang terbaik untuk Fuji. Awalnya aku tuh fans banget sama Aesar and Fuji kan. Tiba-tiba Aesar udah berpindah hati. Gak tahu kan mereka itu hanya sebuah teman kerja atau sahabat, kita nggak tahu ya. Intinya Fuji udah tidak pernah konten bareng lagi sama si Aesar. Sementara dia sekarang sama si Verrell ya kan, berdekatan dengan Verrell. Ya udah kita doain aja gitu. Mudah-mudahan lah dengan doa netizen mereka berjodoh gitu ya kan. Walaupun dibilang hanya sebatas konten gitu doang, kita kayak berharap lebih gitu loh mbak. Jadinya ya kan. Cuman adalah berdoa aja lah banyak-banyak. Memang jodoh itu ditahan Tuhan memang. Sumpah ya, yang dari kemarin ada beberapa yang ngomong katanya pengen tahu nih fansnya katanya gitu kan. Intinya fansnya si Perpu katanya kalau mereka kagak jadi katanya gimana reaksinya. Pasti ujung-ujungnya si Verrell yang dihujat. Denger ya, fans Fuji itu nggak ada yang suka ngehujat. Mereka mah baik-baik, fans aslinya mah pada teriak tuh kalau si Fuji lagi kayak gini nih, lagi kayak sekarang nih, lagi ngebung kebahagiaan tuh. Kalau masalah yang suka ngehujat mah itu mah maaf, kayaknya bukan fans Fuji deh, bukan fansnya Uti, tapi hater yang mengatasnamakan fans. Dan nih buat ibu-ibu sejagat raya yang lagi bahagia sekarang, seneng banget kan tuh Mamah Vena sama Mamah Dewi udah saling nge-repost postingan. Belum omahnya Verrell juga posting Fuji terus, cantik lah, apalah kata-katanya, bahkan doa-doa yang baik-baik di statusnya omahnya Verrell itu tentang Fuji diaminin loh sama omah. Verrell juga masih tuh berlanjut, masih ngepost terus, yang sisa buka bersama. Begitu juga Fuji. Kita mah sebagai manusia doain yang baik-baik aja, jangan ada kata-kata pengen tahu kalau kagak jadi, pengen tahu kalau kakak jadi, reaksi fansnya jangan begitu. Doakan yang baik-baik, apalagi ini bulan puasa loh. Mendoakan orang yang baik-baik itu sama juga mendoakan diri kita yang baik-baik juga. Hati-hati nih buat para haters yang ngaku fans, yang ngata-ngatain Fuji dan lain-lain. Hati-hati loh. Doa baik kembali ke kita juga baik, doa buruk kembali ke kitanya juga buruk. Walaupun gak kenal, hati-hati jarinya nih, hati-hati ya. Hidup buat emak-emak, ibu-ibu yang kayak kita nih, yang lagi happy, yang lagi bahagia, kita post terus kebahagiaan Uti. Kita dukung terus, oke? Tanpa menghujat-hujat sana sini.
biar makin kegerahan tuh para hater. Aifu udah karam, ibu-ibu. Udah karam. Jangan denial deh. Masih aja ada yang ngomong. Aisyah waktu pas di Makassar itu sebetulnya udah mau pulang ke Malaysia, udah pesan tiket. Tapi karena Feral ketemuan sama Fuji di Malaysia akhirnya batal. Padahal Aisyah itu mau ngasih surprise loh ke Fuji. Udah deh Bu, jangan denial. Males dengernya. Kok kalian tuh dikasih fakta kok nggak bisa ya? Nggak menerima gitu. Nggak usah jauh-jauh ya. Setingkat Willy Salim dan Filme abis tahun baru ke Malaysia, jalan-jalan ke Malaysia. Kebetulan Aisyah itu juga pulang ke Malaysia. Tapi Aisyah ada nggak nemuin Filme sama Willy Salim? Padahal Aisyah itu pernah janji sama Filme di kontennya kalau Filme dan Willy Salim ke Malaysia dia bakal ngajak pusing-pusing. Setingkat itu aja dia nggak bisa nepatin janjinya, apalagi sama Fuji. Udahlah ibu-ibu, jangan denial. Ingat ya, Bang Putra Siregar itu yang menyatukan couple Leslar lovers. Tahu kan? Bang Putra Siregar itu pernah menjadi ketua Leslar lovers yang menyatukan mereka. Haris dan Ricis. Kalaupun memang Aisyah itu memang berkeinginan, ada maksud lebih dari teman sama Fuji, pasti udah disepil tipis-tipis sama Bang Putra. Tapi nyatanya nggak ada kan. Memang tujuannya Aisyah itu cuman berteman doang sama Fuji, nggak lebih. Bayangkan aja selama 4 bulan ada aja yang di cancel sama Aisyah. Aku heran kenapa sih dia bisa kayak gitu. Heran aja, pengen tahu alasannya apa. Kalau memang dia nggak ada rasa sama Fuji ya kenapa nggak dari awal-awal aja bilang aku pengen berteman aja sama kamu, nggak lebih dan nggak kurang dari itu. Jangan udah kayak gini blunder kan semuanya kan. Move on, Allah. Move on guys, ayo bangun, jangan tidur. Aduh, pegel juga ya guys ya. Mudah-mudahan, tadi ada mudah-mudahan sih ya, yang waras ya pada happy gitu ya kan. Nggak terlalu terbawa suasana ya. Karena gue lihat tadi ya, banyak yang kayak kayak jatuhnya kayak ngebela sana ngebela sini. Padahal si Fuji juga santai guys ya. Ada komentar yang lewat juga tadi FYP, dia bilang aku sampai pegel tanganku, jari-jariku tuh ngebelain Fuji gitu kan. Ngejawabin haters. Fuji jawabnya apa? Cuman bilang katanya gini, nggak usah repot-repot sayang katanya, nggak usah dibales-balesin katanya gitu, biarinin aja katanya, di skip katanya, cari aja yang happy tuh. Fuji aja udah ngomong kayak begitu tuh ya, di jawabannya kayak begitu. Udah kagak usah kepancing sama haters kayak gitu ya. Itu juga sebenarnya ya, coba deh pikir pakai ini nih ya. Untuk yang di sono abangnya maksud gue, lu ngapain nge-like komentar yang ini apaan sih kacamata? Lu ngapain nge-like komentar yang istilahnya tuh bikin perpecahan gitu? Kau tahu nggak sih yang mana yang patut di-like sama enggak itu? Baca dulu komentarnya. Kalau kayak gitu kau like ya, kau sama aja menyulut gitu loh. Seperti kau nih kayak retak cari belah. Kata orang Melayu tuh retak cari belah, tahu tak? Udah retak tuh gelas, masih kau tetep pakai, pecah. Nah itulah kau. Kalau kata orang Melayu ungkal tuh tahu tak? Keras kepalang kau tuh kayak gitu ya, susah dibilangin kayak gitu. Nah ini bagi yang paham aja nih maksud aku kayak gitu. Udahlah ya, nggak usah lagi memancing di air keruh kayak gitu ya. Perbuatan yang kau tanam tuh kau tuai kayak gitu. Apa yang kau tuai itu pasti kan ada ininya, ada sebab ada akibat lah pokoknya kayak gitu ya peribahasanya.
Menyayangkan sekali ya. Pokoknya mudah-mudahan juga ya untuk yang di Bali tidak terpancing ya, nggak juga cuma untuk jadi bantalan supaya ke up lagi namanya kayak begitu ya. Aku sih nggak mau sebut-sebutin lagi, tapi sebagai orang awam ya aku lihat seperti itu jatuhnya kayak gitu. Kau kalau nggak kayak kalau lagi diserang gitu atau diserbu kayak gitu ya, mendingan kau diam dulu, reda gitu ya. Nggak usah kau sibuk sana sibuk sini. Kalau kata kau diam aja dulu. Diam itu emas, tau nggak sih sebenarnya kayak gitu. Yang tadinya tuh netral, orang yang masih sayang juga sama kau tuh kayak gimana gitu. Jadi kan jadi kayaknya jadi muak kayak gitu aku tuh ya. Aku ngoceh-ngoceh kayak gini bagi yang paham aja nih ya. Maksudnya udah kita berdamai dengan hati kita sendiri dulu ya, baru kita main medsos. Kalau kita main medsos, hati kita jadi kayak nggak bersih, jatuhnya tuh kita kayak jadi penyakit hati tuh nggak kayak gitu. Soalnya nih kalau fans yang fans sejati ya, bukan fans dadakan ya kalau aku bilangnya. Ini kayaknya aku lihat banyak fans dadakan yang istilahnya dengan hadirnya tuh yang raja sebelah sana tuh dengan hadirnya gitu, dengan ketampanannya gitu, kau pada kesirap semuanya kalau kata aku kayak gitu ya. Banyak yang fans dadakan ya. Kalau fans dari lama ya, yang ngikutin perjalanan salah satu dari yang kita sukain, itu nggak akan kayak begitu pasti jatuhnya. Udah kita ikhlasin aja ya. Oke Verfu ya, kita maju Verfu ya. Jangan galau-galau di Verfu ya. Pokoknya di Verfu harus happy ya. Masalah nanti jodoh mau bagaimana antara Verfu kayak mau bagaimana gitu, yang penting kita semuanya penuh dengan kebaikan, silaturahmi, santun ya. Nggak ada sedih-sedihan lagi di Verfu ya. Fuji aja happy ya. Oke, bye.